kepada Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena kita percaya firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Nya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat-Nya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud kesetiaan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami hari lepas hari. Sebab itu kesempatan indah di sore hari ini kami datang untuk kami memuji menyembah Tuhan. Sucikan kuduskan kami semua ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah di sore hari ini kami alami kegirangan sukacita dari surga, dan setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan.
ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus beracara, Roh Kudus yang memberikan kegirangan dalam hidup kami. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Selamat kita berkumpul dalam Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah lalai, karena Dia Allah, Tuhan yang memberikan kita kemenangan setiap hari, setiap waktu.
banyak badai mungkin yang akan datang menyerang hidup kita. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Sebab itu biarlah hidup kita yang masih ada sampai hari ini, kita mau senantiasa katakan, Tuhan, Engkau saja yang menaungi hidupku. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah aku sendiri. Percaya Bapak Ibu Saudara, yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, kita tak pernah sendiri. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya.
Karena penyertaan-Mu kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami panjatkan segala ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Karena benar, hanya karena kasih kemurahan-Mu, hanya karena berkat rahmat-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami mau pergunakan waktu kami ini Tuhan, untuk sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dalam hamba-Mu Tuhan, jadi berkat dalam kehidupan kami, termaterai dalam hidup kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau sudah yang bekerja, Kau sudah berbicara lewat hamba-Mu, segala ucapannya, segala apa yang ada di pikirannya, Kau sertai Tuhan, Kau urapi. Semua yang disampaikannya benar-benar karena kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengar dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Double porsi pelayanan di sore hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 8. Satu perikop kita akan baca bergantian ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Sudah dapat katakan amin? Haleluya. Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak dalam rumah, tetapi dalam perbudakan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang itu berbilang apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka
meninggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah dibuat Yesus atas dirinya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada satu kisah yang terjadi di Gerasa, ya, bahwa saat itu Yesus dan murid-muridnya mereka naik perahu, ya, melintasi danau, dan mereka tiba di satu tempat yang di seberang Galilea yang bernama Gerasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di kampung Gerasa ini ada seorang laki-laki yang dirasuki setan. Siapa sini yang tidak takut setan? Yang takut angkat tangan. Nah, antara takut dan tidak. Lihat-lihat setannya ya. Kalau setannya cantik, tidak takut. Ganteng, tidak takut. Kalau setannya menyeramkan, baru takut. Ya namanya setan, Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bagus ya. Karena itu musuh Tuhan dan musuh kita anak-anak Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan seorang laki-laki yang dirasuki setan, dan bukan hanya 1-2 minggu, 1 bulan, tetapi dikatakan sudah begitu lama dia dirasuki oleh setan, sehingga dia sudah tidak malu lagi untuk tidak berpakaian, ya. Kalau orang gila itu baru awal-awal gila, ya, masih sadar, masih berpakaian itu masih rapi, walaupun otaknya itu sudah mulai error, kalau saudara. Tapi kalau udah lama-lama, ya, orang itu, taruhlah orang gila, karena kelamaan gila akhirnya dia telanjang pun dia sudah tidak punya rasa malu. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu Saudara, jelas-jelas di sini dikatakan laki-laki ini dikuasai oleh setan. Bahkan saat Yesus, ya, dikatakan Yesus bertanya, ya, dia katakan, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Orang yang dirasuk setan ini langsung berkata, "Legion," yaitu setan yang banyak, ya, karena ia kerasukan banyak setan. Bayangkan saudara, orang yang dirasuk setan saja, satu setan saja yang merasuk seseorang itu bisa membuat orang itu jadi garang, jadi ganas, jadi menyeramkan, menakutkan. Apalagi dikuasai dengan banyak setan, ya. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah yang sama di dalam Markus dikatakan, Markus pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2-20 itu juga di sana dikatakan bahwa orang yang kerasukan roh jahat atau setan itu, Bapak Ibu Saudara, dia memukul-mukul tubuhnya, ya. Markus 5 ayat 5 dikatakan, "Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul dirinya dengan batu." Jadi dia pukul dirinya, dia sudah tidak merasa sakit mungkin, karena kekuatan kuasa jahat itu merasuki kehidupannya. Dia sudah tidak tahu lagi siang malam, pokoknya dia bekerja terus, ya, karena hidupnya yang dikuasai oleh si jahat itu, Bapak Ibu Saudara. Siang malam dia berkeliaran, tempatnya bukan lagi di kampung, bukan lagi di kota, di jalan-jalan, tetapi tempatnya sudah di kuburan, ya. Orang-orang saat itu sudah tentu menjadi takut melihat laki-laki yang kerasukan roh jahat ini.
puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat itu dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Yesus bertemu dengan laki-laki yang dirasuki oleh setan-setan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat melihat Yesus, ya, setan yang ada di dalam tubuh laki-laki ini berkata seperti ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ternyata setan-setan yang menguasai hidup seorang laki-laki ini, ya, tahu bahwa yang datang itu beserta dengan murid-murid adalah Yesus. Apa di sini dikatakan? Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Setan-setan yang menguasai hidup daripada laki-laki ini tidak ditulis namanya siapa, ya, karena di dalam ayat 27 dikatakan setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Karena orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi di kuburan, ya. Kompleks tempat dia hidup adalah kuburan, ya. Dan saat itu dikatakan dia berseru kepada Yesus, ya. Dia katakan, "Apa urusanmu, ya, Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Jangan kamu menyiksa aku." Ternyata yang saya katakan tadi, setan-setan yang ada di dalam tubuh laki-laki ini itu dikatakan sangat-sangat banyak. Setan itu dia menyiksa, ya, laki-laki orang dirasa ini, sehingga dikatakan dia harus tinggal di area pekuburan. Dia tidak lagi berpakaian selayaknya manusia yang sehat jasmani rohani. Tetapi saat melihat Yesus, setan yang ada di dalam tubuh laki-laki di Gerasa ini, dia katakan, "Jangan siksa aku." Padahal setan ini sudah menyiksa laki-laki ini dengan begitu luar biasa. Sampai-sampai di dalam Injil Markus tadi dikatakan, sampai-sampai laki-laki yang kerasukan setan ini, dia memukul-mukul tubuhnya dengan batu. Bahkan juga mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak berani untuk mendekat. Bahkan firman Tuhan berkata di sini, ya, ayat 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Bayangkan saudara, setan yang ada di dalam tubuh orang ini menyiksa dia, ya, menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Betapa menderita laki-laki ini. Akal sehatnya sudah lagi tidak ada dalam tubuhnya. Pikiran yang sehat sudah hilang karena dikuasai oleh si jahat. Ingat Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes? Setelahnya Injil Yohanes pasal yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini di sana, ya Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbicara di mana Yesus sebagai gembala yang baik dan
bagaimana setan itu digambarkan sebagai pencuri, ya perusak Bapak Ibu Saudara, ya yang mau mencuri dan membunuh dan membinasakan, ya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan laki-laki yang ada di Gerasa ini. Sehingga ikatan-ikatan yang kuat sekalipun membelenggunya itu bisa diputuskan dengan begitu saja. Dan setan itu menghalau dia ke tempat-tempatnya ke tempat-tempat yang sunyi, yaitu daerah-daerah pekuburan, daerah-daerah yang tidak setiap hari orang ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Dibawa ke tempat yang sunyi, dibawa ke tempat-tempat yang menyeramkan. Orang laki-laki ini tidak lagi bisa untuk melepaskan dirinya dari ikatan setan. Tetapi puji Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus saat itu. Di dalam hidupnya Tuhan Yesus ada kuasa yang dapat membawa perubahan. Amin, saudara. Kuasa yang besar yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus, itu yang sanggup, itu yang mampu membawa perubahan yang luar biasa di dalam hidup pribadi laki-laki yang ada di Gerasa ini. Saat Yesus bertanya, siapa namamu? Dia jawab, namaku Legion, yaitu karena setan-setan itu banyak. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, setan-setan yang ada di dalam tubuh laki-laki orang Gerasa ini memohon sama Tuhan Yesus, Yesus jangan sampai kami ini, jangan sampai Engkau memerintahkan kami ini masuk ke dalam jurang maut. Nah, ternyata ada di sana, saudara, apa? Ternak babi. Nah, ternyata zaman dulu itu babi sudah diternak, ya. Babi yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca di dalam apa ya? Katakan kurang lebih 2000 babi. Gimana? Ada di sana di daerah jumlah besar di Matius mungkin. Matius 8. Saya tidak sempat baca tadi, tapi ada ditulis babi-babi itu sekitar 2000, ya. Ini sejumlah besar di dalam Matius, di dalam ya, iya Markus 5 ayat Markus pasal 5 ayat berapa, Mas? Iya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya. Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Bapak Gembala pernah sampaikan renungan firman Tuhan khotbah tentang ini. Kira-kira babi itu dihargai berapa saat ini? Babi paling mahal berapa ya? Mahal, jutaan. Jutaan yang perempuan yang itu yang siap melahirkan itu. Masanya Mas Johan pernah tinggal di Bali, jadi harga babi ini. Taruhlah berapa ya? 2 juta ada? Iya, taruhlah 2 juta. Udah ditawar gitu ya. Kali 2000. Kira-kira berapa? Ini orang-orang yang pintar hitung-hitung. Iya, 2 miliar. Banyak ya.
saat itu sudah dikurangi Bapak Ibu Saudara. Setan-setan itu masuk kepada babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaannya, ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, setan yang ada di tubuh laki-laki Gerasa ini tawar-menawar dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kabulkan itu, ya. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu ke kawanan. Babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lepas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Peternak-peternak babi ini, penjaga babi-babi, mereka ketakutan bahwa kawanan babi yang mereka gembalakan itu mati lemas karena terjun ke danau. Setan-setan yang ada di dalam tubuh laki-laki orang Gerasa ini masuk di dalam babi-babi itu. Saking ketakutan para penjaga-penjaga babi itu, mereka langsung pergi ke kota, pergi ke kampung dan menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang terjadi saat itu, dan apa yang dikatakan orang-orang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Wow, Bapak Ibu Saudara. Oke lah, babi-babi yang kurang lebih 2000 itu mati semuanya. Tetapi ada satu jiwa yang diselamatkan dari ikatan roh jahat, dari ikatan setan-setan yang begitu banyak saat Yesus ada di Gerasa. Orang-orang yang saat mendengar berita dari penjaga-penjaga babi itu, mereka lari datang melihat apa yang terjadi. Alkitab mencatat bahwa orang yang tadinya kerasukan setan itu, dia sudah apa saudara? Duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, sudah sehat pikirannya, ya. Maka mereka menjadi takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya orang laki-laki ini, ya. Sekian lama, tidak ditulis berapa tahun, tapi dikatakan lama, ya. Ia tidak berpakaian, ia dirasuk oleh setan itu, dia tidak tinggal lagi di rumahnya dengan keluarganya. Karena setan yang menguasainya, yang setan membawanya keluar untuk tidak ada tinggal bersama keluarga, untuk tidak menikmati hidup selayaknya manusia yang sehat jasmani rohani. Dia bersyukur sama Tuhan karena dia boleh diselamatkan. Mungkin hal yang mustahil, yang tidak mungkin akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi saat Yesus bertemu dengannya, ada apa saudara? Kuasa Yesus membawa perubahan. Amin. Kuasanya Tuhan Yesus membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa keselamatan dalam hidup orang yang dirasuk oleh roh jahat ini. Orang menjadi tercengang, orang menjadi kaget, terkejut. Wow. Yang tadinya mungkin mereka berpikir, ini laki-laki yang tinggalnya di kuburan, yang seringkali melukai tubuhnya, yang seringkali teriak-teriak siang malam, tidak tahu siang, pokoknya sampai naik hidupnya mau berbuat sesuatu. Tetapi loh, sekarang ternyata dia sudah ada duduk di kaki Yesus. Ia sudah berpakaian.
berarti menandakan dia sudah sembuh, dia sudah sehat lagi, pikirannya, hatinya sudah sehat. Di sini dikatakan dan sudah waras, ya. Dan kerinduannya saat itu dia mau untuk ikut dengan Yesus, ya. Dikatakan dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Kata Yesus, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Bukan Yesus tidak mau orang yang sudah sembuh dari roh jahat ini mengikuti Yesus, tetapi Yesus mau kehidupan yang sudah diubahkan, kehidupan yang sudah dipulihkan, kehidupan yang sudah mengalami mujizat yang dari Tuhan. Pulang ke rumah dan ceritakan apa yang sudah engkau alami, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupmu, ya. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Menjadi kesaksian, saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bila mana kita mengalami hal yang indah dari Yesus, ceritakan itu kepada orang. Amin. Saksikan itu. Bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, membuat mujizat di dalam hidup kita. Biarlah mulut kita, selain kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya sudah alami dari Tuhan, juga kita mau ceritakan itu sebagai kesaksian hidup kita, bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus ada pemulihan dalam hidup kita. Bersama Yesus ada kuasa yang membuat kita menang menghadapi mungkin masalah, pergumulan, apa saja itu. Yesus terlebih besar dari setiap persoalan kita. Amin. Yesus terlebih besar dari setiap pergumulan hidup kita. Dan lihat di sini, ya, betapa kuatnya kuasa roh jahat itu mengikat seorang laki-laki di Gerasa, tetapi lebih kuat kuasa yang ada pada pribadi Yesus. Amin. Haleluya. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan bahwa kita punya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya bagi kita. Ya, Dia peduli kepada semua orang. Orang yang dirasuk setan aja Dia peduli, apalagi hidup saudara dan hidup saya sore ini. Amin. Dia sangat peduli, Dia sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mau buat mujizat di dalam setiap hidup anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Kehadiran Yesus tidak hanya memulihkan, tetapi juga memampukan untuk saudara dan saya menjadi saksinya. Amin. Amin. Renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita yang datang sore hari ini, kita mau lebih lagi percaya bahwa Yesusku, Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Informasi saja saudara, harga babi ternak umur setahun berkisar antara 4 sampai 7 juta. Kapan kita pesta? Kalau legion itu tentara Romawi dengan jumlah berkisar 4.000 sampai 6.000. Jadi harga babi
4 juta sampai 7 juta tergantung ukuran jenis kelamin dan besar kecilnya. Ya katakan 5 juta. Oke. Natal ya. Tuhan berkati kita. Ya. Dari tadi yang disampaikan betapa berharganya kita. Yang luar biasa, satu orang dirasuk oleh kurang lebih 4 sampai 6 ribu setan. Dan akhirnya babi, kalau 4.000 berarti per babi itu berarti dapat 2 setan mati, saudara. Ini orang ini luar biasa kuat. Dan Tuhan tahu, Tuhan butuh dia. Tuhan perlu keselamatan dari manusia, yang artinya apa sih arti harga sejumlah babi itu. Tuhan selamatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa artinya seseorang, satu orang memiliki seluruh isi dunia. Kita melihat ada orang mendapatkan satu pulau aja sudah banyak yang bingung gitu ya. Satu dunia sekalipun, tapi kalau jiwanya binasa. Pentingnya jiwa kita, dan kita betul-betul adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan selamatkan itu, Tuhan selamatkan kita. Itu merupakan mujizat yang luar biasa untuk kita semua. Tuhan berkati kita. Kami semua berdiri. Kita naikkan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang kalahkan di hadapannya. Tegak kostum gambarnya, sungguh terlalu indahkan bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala
ini, kata-kata ini adalah ucapan semangat dengan berkata, buluh yang patah terkulai, semangat yang patah terkulai. Firman Tuhan katakan tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi dibiarkan hidup, bahkan disepit supaya nyalanya lebih terang lagi. Mungkin malam hari ini keberadaan kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Aduh, masa depanku suram. Perang Iran dan Amerika, Israel, sudah di beberapa tempat mengatakan ada yang harus menghemat. Beberapa minggu lagi atau 1 bulan lagi sekolah akan daring karena penghematan biaya BBM. Seolah-olah semangat kita patah. Lantas aku mau jadi apa nantinya? Apakah setelah perang juga nanti sudah selesai? Masa depan seolah-olah suram, membuat patah buluh yang ada pada kita, membuat mungkin sinar kita mulai redup. Tetapi firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah mulai redup tidak akan dipadamkan. Orang gila yang dirasuk oleh 4-6 ribu setan diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin kalau kita sesama manusia, kita akan katakan biar begitu saja, biar mati-mati begitu saja. Tetapi bagi Tuhan Yesus, dia sudah patah terkulai, sumbunya sudah padam, tapi Yesus angkat kembali. Kamu harus hidup dan menjadi berkat bagi kota keras. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga, jangan sampai semangat kita patah. Sumbu yang ada pada kita, terang yang ada pada kita padam. Tapi Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya tetap kuat, semangat, ada pengharapan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Buluh yang terkulai takkan dipadamkan, dia akan dikembalikan. Sumbu lebih mahal, sumbu yang pudar akan dipadamkan.
untuk hari esok. Kami yakin dan percaya kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Iman kami berkata bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Ampuni kami kalau mungkin kondisi kami seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang mulai redup. Kau kembalikan harapan kami Bapa, untuk kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan harapan, yang Tuhan janjikan, yang bukan sekedar janji, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Kami sudah banyak mengalami, berkali-kali Tuhan menolong, dan kami bersyukur Tuhan masih mau menolong kami dalam kondisi keterpurukan kami. Tuhan memberkati, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati kota kami, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, masa depan kami, berkati Tuhan. Kami rindu GPD Makedonia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau kembalikan semangat kami, supaya kami tidak pudar jalan kami. Semangat kami tidak pudar, kami tidak mudah lelah, tetapi kami boleh seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu jadi alat Tuhan yang lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati, berkati anak-anak-Mu yang datang malam hari ini. Kau berkati Bu Lucy, Fanya, berkati Tania, berkati haleluya Tina, berkati Johan Tuhan, berkati Yehuda, Kau berkati Bu Suparmini, berkati haleluya Bu Paini, Daniel, Tuhan berkati Pak Kardi, Kesia, Bu Tuti, berkati Yosua Tuhan, berkati Alvina, berkati kami hamba suami istri Yona, berkati kami semua Tuhan yang datang malam hari ini. Kami tahu Tuhan tahu memberkati kami, dan bukan kebetulan firman-Mu malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang indah bagi kami, dan kami bersyukur karena apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan dilimpahkan untuk kami semua. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.